Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle Database. Nah, kali ini kita akan belajar terkait dengan Exist. Pemulainya silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya dan jalankan Docker-nya. Kita gunakan database yang sebelumnya kita gunakan. Saya akan klik kanan, New File seperti ini ya. Sidebar-nya kita tutup kembali. Oke. Nah, jadi operator exist adalah operator boolean yang mengembalikan benar ataupun salah. Nah, jadi ketika dia recordnya ada, dia bernilai true. Ketika tidak ada, dia bernilai false. Nah, kalau misalkan in dan not in itu dibandingkan ya, kalau ini exist ataupun tidak. Kayak perintah dasarnya seperti ini, select, misalkan kita mau mengambil data dari table name sini ya. Select bintang from table name. Nah, di sini kita tambahkan kondisi where exist. Nah, apa subquery-nya? Nah, exist ini teman-teman harus sudah paham terkait dengan subquery dan correlated query. Jadi, subquery dan subquery yang berkorelasi. Oke. Nah, untuk exist ini bisa kita tempatkan dalam perintah select, kemudian perintah update, perintah delete, dan perintah insert. Nah, kita coba sekarang untuk perintah select ya. Misalkan saya mau select name. Nah, name ini kita akan ambil dari customer. Nah, customer kita akan aliaskan dengan C. Nah, teman-teman harus sudah paham terkait dengan correlated query ya. Karena ini akan kita korelasikan. Where, nah di sini kita akan tambahkan exist. Exist ini tidak perlu kolom pembanding, bisa langsung. Jadi kita langsung seperti ini exist. Nah, kurung. Nah, di sini baru kita buat subquery-nya. Select satu misalkan ini kita akan ambil from orders. Nah, dari order kita tambahkan di sini where. Nah, order customer ID bukan yang ada di C ya, tapi di tabel order. Order dot customer ID sama dengan C dot customer ID. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan di sini untuk order by. Order by name. Nah, seperti ini. Ini kita membuat subquery ya. Nah, ini yang berkorelasi dengan C dot customer ID karena kita aliaskan dengan C customer ID yang di external query-nya ya. Kita coba jalankan. Kita run. Oke, kita berhasil mendapatkan datanya ya. Nah, ini ketika kita menambahkan exist untuk perintah select. Nah, sekarang kita bagaimana untuk menggunakan exist ini untuk perintah update. Nah, ini juga kita bisa lakukan ya. Nah, misalkan saya mau update. Nah, yang mau kita update adalah warehouse ya. Warehouse name. Warehouse. Nah, warehouse kita akan aliaskan dengan W. Nah, jadi tabel warehouse akan kita update. Kita aliaskan dengan W. Nah, kita akan update. Yang mau kita update adalah misalkan warehouse name ya. Yang ini. Nah, warehouse name kita akan ganti warehouse name yang kita tambahkan sebuah string ini koma USA misalkan ya. Kita akan menambahkan string USA. Nah, kemudian kita tambahkan di sini where. Nah, misalkan kita tambahkan exist. Nah, existnya ini kita akan select satu from location. Nah, kita akan panggil dari location, kita tambahkan where country ID sama dengan US. Nah, kita tambahkan di sini and
location ID sama dengan location ID. Nah, kita buat berkorelasi juga ya. Jadi lokasi yang berada di tabel warehouse kita joinkan, kita hubungkan dengan lokasi yang berada di location yang country-nya US. Sekarang kita jalankan, kita run. Nah, berhasil ya. Nah, sekarang kita coba select nih. Untuk hasilnya, kita select dulu. Select bintang from warehouse. Nah, kita tambahkan di sini where ya. Where country ID-nya kita tambahkan location-nya apa nih ya. Kita langsung aja deh. Saya nggak hafal juga location-nya. Nah, ini warehouse. Nah, location-nya kalau kita tambahkan like ya, where warehouse name like. Nah, kita tambahkan di sini persen, US. Oke, nah gini ya. Kita jalankan. Ctrl E. Nah, ini ada error. Oh, ini like-nya. Warehouse like ada komanya ini ya. Kita tambahkan. Nah, ini berhasil ya. USA ada 4 nih. Oke. Nah, untuk update dengan menggunakan Axis ini sudah berhasil. Nah, sekarang bagaimana untuk proses insert? Nah, kita juga bisa ya menggunakan Axis untuk perintah insert. Nah, pertama kita akan definisikan dulu tabelnya ya. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman bisa pause videonya dan tulis, ataupun teman-teman silahkan ambil di kolom deskripsi video ini di bawah ya. Nah, untuk perintah create-nya ini. Nah, kita akan create dulu. Oke, dari setelah create, nah sekarang kita akan lakukan insert. Nah, insertnya kita akan lakukan insert. Nah, ini into. Nah, insert into. Nah, kita akan ambil dari customer. Ini ya, kita akan ambil dari customer 2016. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, kita akan definisikan kolomnya. Kolomnya company ID, company. Nah, company, kemudian di sini ada first name, kemudian di sini ada last name, kemudian di sini ada email. Oke, ini kita akan ambil dari, kita akan select. Nah, kita akan ambil ini dari name, kita aliaskan dengan company. Nah, kemudian kita first name, kemudian last name, kemudian email. Nah, ini kita ambil dari from customer C. Nah, kita akan aliaskan ya. Nah, kemudian kita akan inner joinkan dengan kontak. Nah, on. Nah, kita akan joinkan kontak dot customer ID sama dengan c dot customer ID. Oke, kita tambahkan di sini where. Nah, where-nya kita akan buatkan di sini baru exist nih ya. Exist. Nah, kita akan buatkan exist ini. Misalkan kita akan kasih select bintang aja ya. Select mau pakai 1, pakai bintang sama aja ya. From. Nah, kita akan ambil ini dari order.
orders, kita tambahkan di sini where. Nah, kondisinya ini customer ID-nya ini harus sama dengan c.customer ID. Nah, kemudian kita tambahkan n, kita akan ekstrak. Nah, yang mau kita ekstrak adalah year from order date. Ini kita akan kasih kondisinya sama dengan 2016 ya. Oke, kemudian di sini kita akan tambahkan order by. Order by company. Oke ya. Nah, sekarang kita akan coba jalankan ini. Kita run. Oke, berhasil ya. Nah, kita sudah berhasil menginsertnya. Sekarang kita coba select. Nah, ini select bintang from. Ya, kita coba jalankan. Nah, ini datanya berhasil kita dapatkan, ada 35 row. Oke, itu kita menggunakan exist ketika kita proses insert. Nah, sekarang bagaimana perbandingan antara exist dengan operator in? Nah, operator exist itu berhenti memindai atau men-scan baris setelah subquery mengembalikan baris pertama bernilai bernilai true ataupun false. Nah, tapi kalau in dia akan membandingkan semuanya sampai selesai. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mempunyai banyak data, gunakan exist untuk hasil yang lebih cepat ya. Oke, kita sekarang coba ya. Akan saya select bintang from customers. Nah, kemudian saya tambahkan di sini where customers ID. Kita akan ambil ya customer ID-nya. Kita akan ini kasih in dulu. Ini kasih in. Nah, customer ID-nya kita akan ambil dari select null from dual. Kita akan mengambil null. Nah, ini kalau misalkan kita jalankan, ini tidak ada isinya ya. Nah, karena kalau operasi in ini membandingkan ininya, value-nya dengan value yang di external query-nya. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan exist, nah ini kita menggunakan cara yang sama, select bintang from customers. Nah, kita akan tambahkan di sini where exist. Nah, kita akan ambil lagi select null from dual. Nah, ini kita jalankan juga ya. Nah, kita run. Nah, kalau ini kita dapatkan datanya nih, ada 319. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan exist, jadi kenapa ini bisa keluar hasilnya? Karena ketika kita jalankan from dual, ini recordnya ada atau bernilai true ya, null ini ada. Nah, ini sebenarnya mau kita ganti null, ganti 1, ganti 100, ganti nilai berapapun, ini akan tetap bernilai true ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi perbedaan kalau misalkan in ini akan membandingkan value-nya dengan external query-nya. Nah, sedangkan exist ini akan bernilai true ataupun false. Jadi ketika dia bernilai itu langsung selesai, tidak membandingkan semuanya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk tutorial kali ini. Kali ini kita sudah belajar terkait dengan exist. Jadi kesimpulannya exist adalah ini ya. Operator boolean yang mengembalikan benar ataupun salah, bukan membandingkan value-nya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.